Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. King Oger episode ke-20, mari kita komentari. Kita lihat di sana bahwa Kaguragi terlihat sedang menggertakkan giginya dan terkesan pura-pura tersenyum saat ia melihat Suzume resmi menikah dengan Rakles Hesti. Yan lalu memberitahu Shiokara bahwa ini hanyalah pernikahan politik. Pertama, untuk digunakan sebagai cara untuk meredakan sentimen masyarakat terhadap Rakles oleh Sugudemians ya, masyarakat Sugudemians yang memberikan sentimen negatif. Dan yang kedua, sebagai cara untuk menegaskan kendalinya atas Tofu, karena Kaguragi tidak memiliki pilihan lain selain berpihak pada Rakles. Tapi Yanma berpikir semua ini adalah kesalahannya Gira. Ini menurut Om Hige, dari awal episode 20 ini sudah cringe parah. Maksudnya betul-betul alur yang aneh. Dan mengingat hawa yang diberikan di episode 19 kemarin, di mana Sugudemian terhancur-hancur malah seakan lupa oleh fanboynya si Rakles Hesti. Dan ini terlihat cukup aneh. Dan entah mengapa dari awal menit saja Om Hige udah ngerasa episode ini sangat nggak bagus gitu. Next, Rita lalu mengunjungi Gira di penjara dan mengatakan bahwa jika Gira tidak memprovokasi duel, Rakles sudah pasti akan digulingkan. Tetapi Rakles ini malah diberikan status penundaan. Rita berteriak sambil Gira juga tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa ia akan mengalahkan Rakles sendiri agar dapat memerintahkan dunia. Sekali lagi Gira yang terus melakukan hal ini dan berpola seperti ini merupakan hal yang sangat garing juga, ditambah teriakannya Rita makin menambah nuansa ketidaknyamanan. Next, kita kembali ke istana. Di sana Kaguragi mengucapkan selamat kepada Rakles yang mengatakan bahwa segala hal yang telah terjadi adalah masa lalu. Sekarang mereka adalah sebuah keluarga yang utuh. Mereka harus saling membantu satu sama lain. Kaguragi meminta Rakles untuk memanggilnya kakak. Di sana Rakles mengatakan agar Kaguragi tidak usah bersikap berlebihan. Sebaliknya Rakles malah meminta Kaguragi untuk mengembalikan tombak kepadanya karena ia telah mengambil kembali mahkota itu dari Gira. Bersama-sama, tombak dan mahkota tersebut membawa kekuasaan sejati yang sangat penting untuk istana itu. Kembali di Tofu, Jeremy di sana bertemu dengan Kaguragi yang mengatakan bahwa ia sedang memikirkan untuk mengembalikan tombak tersebut. Kaguragi meminta Jeremy untuk pergi ikut bersamanya, tetapi hal ini harus secara diam-diam saja dan jangan biarkan raja lain mengetahui hal itu. Namun Jeremy langsung menggosipkan hal tersebut kepada Yanma dan juga Himeno tentang Kaguragi yang mengembalikan tombak untuk melindungi adik perempuannya. Yang harusnya buat Gira malah akan buat Rakles lagi. Di istana, Boshimar mengucapkan selamat kepada Rakles atas pernikahannya, tapi Rakles menunjukkan bahwa Boshimar telah melarikan diri. Untuk mengganti hal itu, Rakles memerintahkan Boshimar untuk mengambil tombak dari Kaguragi dan mencegah raja-raja lain untuk mendapatkannya. Jika tidak, Rakles akan membuangnya. Rakles mengeluarkan pedangnya dan memotong ikat pinggang Boshimar sehingga celananya ikut turun. Sebuah komedi sketsa kuno dengan scene sangat kuno juga. Tersenyum simpul, bahkan tidak bagi para penonton mungkin. Nextnya terlihat ada Desnarak yang terlihat lelah dengan trik-trik Kamejim dan mengatakan bahwa siapapun yang tidak mengorbankan nyawanya untuk tujuan mereka akan dibunuh. Kamejim meyakinkan Desnarak ini bahwa ia akan membunuh Gira. Keesokan harinya, duel akan segera dimulai. Sugudemian ini menyaksikan acara tersebut dan di sana Rita menjelaskan aturan-aturannya. Duel hanya akan berakhir dengan penyerahan mengaku salah dan kalah ataupun salah satunya mati di sana. Rakles ingin Gira diasingkan dari keluarga dan dijebloskan ke penjara seumur hidup jika ia menang. Dan Gira ingin merebut tahta dari Rakles jika ia menjadi pemenang. Rakles dan Gira mengambil pedang dan berhensin. Rakles mengenakan mahkota dan pertempuran pun dimulai. Sementara itu di jalan-jalan kosong di ibu kota, Yanma dan Himeno ini mengira mereka telah menemukan Kaguragi dan sebuah tombak yang bersembunyi. Tetapi ternyata itu adalah Jeremy. Tepat pada saat itu Sanajim selalu muncul dan mereka bertempur melawan ketiganya. Boshimar di sana berlari mendekati mereka dan menabrak Jeremy. Ia berhasil mendapatkan tombak tersebut. Rakles dan Gira telah membawa pertempuran mereka ke pinggir kota. Sugudemian lalu bersorak mendukung taruhan duel mereka masing-masing. Dengan faksi pendukung Gira dan faksi pendukung Rakles saling berhadapan satu sama lain. Pada awalnya Gira tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kekuatan mahkotanya Rakles. Namun Gira berhasil menggunakan kecepatannya untuk menjatuhkan mahkota dari kepala Rakles. Gira memberikan serangan pamungkas alias serangan finish kepada Rakles
memaksa Rakles ini untuk melepaskan mode Henshin-nya. Rita di sana bertanya apakah Rakles menyerah, dan langsung saja Gira mengambil crown tersebut dan mengarahkan pedangnya kepada Rakles. Gira meminta kakaknya untuk meminta maaf atas pemerintahan tirani yang memalukan tersebut. Jika Rakles melakukannya, Gira akan menyerah. Meskipun ia tidak bisa memaafkannya, Gira ingin kakaknya yang ia kenal tersebut dalam kenangannya ini kembali kakaknya yang baik. Semacam geli banget gitu melihat Gira berkata tersebut. Rakles yang pernah berjanji untuk menjadi seorang raja yang melindungi semua rakyatnya dengan membantu mereka untuk membentuk negara di mana ia dan rakyatnya adalah sekumpulan raja-raja dari sebuah bangsa yang bersama. Gira mengatakan bahwa ia ingin hidup di negara seperti itu dan masih ada peluang bagi hal tersebut untuk terjadi. Yang harus dilakukan Rakles adalah meminta maaf dan menjadi raja yang ia impikan. Rita menyadari bahwa Gira mengajukan tantangan ini hanya untuk mengatakannya. Rakles mengatakan bahwa ia mengerti. Gira menurunkan pedangnya, tetapi tiba-tiba Rakles berdiri dan menebas wajah Gira. Rakles mengatakan bahwa semua pembicaraan manis ini di tengah duel-duel ini membuatnya muak. Ia mengatakan kepada Gira bahwa ia terlalu lembut dan juga naif, dan ia berkata bahwa ia tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Sebaliknya ia akan mengambil kepala Gira dan memenggalnya. Para raja lainnya tiba ketika Sanajim mendekati tempat kejadian, tapi juga Boshimar yang berlari mendekati mereka dengan tombak juga ada di sana. Tepat sebelum ia mencapai Gira, tombak itu hancur dan meledak menjadi konfeti berkat triknya dari Jeremy. Tapi semua orang terkejut ketika Boshimar ternyata adalah Kamejim. Kaguragi tidak pernah mengira bahwa trik mereka dengan tombak palsu bersama dengan konfeti hasilnya Jeremy ini akan mengungkapkan sebuah plot twist seperti ini. By the way, nggak natural banget kita lihat shoot zoom in dari ekspresinya Gira ya. Di menit 14.35 kayak dibuat-buat banget, aneh. Apalagi muka Rakles di menit 15.22 juga aneh. Next, Rakles bertanya kepada Kamejim tentang sudah berapa lamakah ia menjadi mata-mata dan apa yang telah terjadi pada Boshimar. Kamejim mengatakan bahwa Boshimar sudah menjadi tulang belulang lama sekali, dan lalu mengolok-olok Rakles karena telah diperdaya lama. Rakles mulai mendekati Kamejim, tetapi Rita mengingatkannya bahwa duel belum berakhir. Yanma, Himeno, dan Jeremy lalu menghadapi Kamejim dan Sanajim tersebut sehingga Rita dapat kembali mengawasi duel. Kedua kakak adik itu saling menatap sebelum akhirnya mereka bisa melanjutkan pertempuran mereka. Gira tidak bisa percaya bahwa Rakles akan terus bertarung ketika Bagnarak telah datang menyerang. Rakles mengatakan bahwa keinginan Gira untuk membuat orang-orang bahagia adalah hal yang sangat bodoh. Orang-orang adalah alat yang tidak berpikir dan mereka harus bekerja sampai mereka patah untuk diam-diam melayani negaranya. Dan sebagai seorang raja, Rakles adalah negara. Sugodamian tidak bisa mempercayai apa yang mereka tonton dan dengar dari mulutnya Rakles. Mereka mulai memberontak terhadap pemerintahan Rakles dan membenci Rakles Hesti. Gira dan Rakles terus saling bentrok, tetapi Kaguragi berdiri di antara mereka dan memberitahu Gira untuk mendengarkan Sugodamian yang memberi dukungan mereka. Dan Kaguragi mengatakan bahwa ia telah menunggu momen ini selama ini. Ia memberikan tombak asli kepada Gira untuk menjatuhkan Rakles Hesti. Gira berjanji untuk menghancurkan Rakles dan semuanya dimulai saat Yanma, Himeno, dan Jeremy berhasil mengusir Kamejim. Pertempuran penentuan antara kedua saudara mulai memasuki tahap akhir. Rakles tetap marah ketika Gira menyatakan bahwa ia akan memerintahkan dunia. Gira memberikan serangan Kyojin finish kepada Rakles dan mengirimnya kado, yakni terbang ke atas tebing. Rita menyatakan Gira sebagai pemenang. Sugodamian akhirnya bersorak. Gira kembali ke istana di mana para raja lain menyambutnya. Rita di sana mengumumkan Gira sebagai raja baru dari Sugodam. Nggak tahu, menurut Tom-Hige feel-nya harusnya bagus ya. Jadi ini si Gira dan kawan-kawan bisa langsung fokus gitu musuhnya. Satu, hanya si Desnarak, Bagnarak, Kamejim. Ya pokoknya semua monster narak-narak itulah. Jangan ke distract sama si Rakles mulu. Tapi dengan jalan seperti ini juga dirasa aneh. Ada kecepatan, tapi rasa-rasanya kalau mau dipakai dilambatin juga aneh gitu. Emang bisa gitu ya, coba lebih eksplorasi konflik antara negara-negara yang ada di sana. Tapi ini lebih ke Tofu Sugodam aja. Yang lain sepi gitu, nggak ada explore kayak di awal-awal. Ada yang kurang aja gitu, nyari lebihnya kayak nggak tahu apa. Harusnya ada hal-hal yang perlu sedikit lebih dibuat memanas konfliknya dan semakin langsung edan. Sebelum langsung dikonfrontasi seperti ini. Cepat banget tapi seakan kayak, hah? Udah. Harusnya kita bisa dapat lebih banyak alasan menarik tentang bagaimana Rakles kok bisa menjadi seperti sekarang. Mungkin nanti ada gitu tapi nggak tahu. Jika ada lebih banyak lagi pengembangan cerita dan karakter yang dalam antara Rakles dan juga Gira di masa lalu mereka,
Itu bisa membantu mungkin bagi kita untuk memahami ending episode ini biar nggak belah-belah. Mungkin juga karena Om Hige pikir Reckless bisa menjadi karakter yang hebat nantinya, yang menggerakkan cerita baik sebagai antagonis maupun dalam hubungannya yang sebenarnya dengan Gira di ranah jujur dalam hati. Tetapi bisa juga dengan menghilangkan karakternya sekarang ini juga bisa. Itu dapat menghilangkan beberapa kemungkinan yang harusnya bisa banget di-build. Ini malah jadi B aja. Berharap King Oger ini bisa lebih stabil aja sih dari Om Hige. Gitu ya. Gimana menurut kalian guys? Silahkan ditulis di kolom komentar. Thanks sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.